selamat petang. Berjumpa lagi di channel cerita Kak Sri. Hari ini cerita kita apa Kak Sri? Cerita saya yang semalam pemirsa banyak juga yang komentar ya. Terima kasih banyak untuk masukan-masukannya. Kalau kalian lihat video saya yang tadi makan itu, saya agak membebel kepada anak saya pemirsa. Saya ini sebenarnya nggak terlalu suka membebel pada anak saya, apalagi saat-saat makan. Kalau kata bapak saya itu, kalau mau marahi anak jangan saat makan, karena apa yang kita ucapkan nanti ditelaninya katanya. Makanya sebelum dia makan, waktu saya mau ambil nasi, itu saya membebel sedikit. Sebenarnya hidup ini serba salah. Ketika kita membebel pun salah juga. Kalau anak kita agak aktif, kita tak membebel pun kata kita terlalu memanjakan, tak tegas gitu. Jadi semua serba salah. Jadi saya hanya buat yang saya mampu sajalah. Gitu. Terus saya buat seperti itu juga enggak bermaksud biar saya dapat pujian, enggak. Kadang-kadang memang karena itu waktu makan tadi tumbuh itu banyak kali keranahnya, makanya saya agak bising tadi pemirsa. Tapi percayalah, saya nggak terlalu suka bising-bising apalagi saat makan. Oke, kita tinggalkan cerita pasal itulah pemirsa. Biasa itu, lain ibu lain caranya, betul tak? So hari ini kita cerita apa Kak Sri? Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa, bedanya gitu cari kerja di kilang, di perusahaan sebagai operator ya, sebagai operator di kilang-kilang di khususnya di Batam lah dengan yang ada di Malaysia, itu beda sekali pemirsa. Saya pernah dengar cerita daripada sepupu saya yang pernah dia mencoba ke Batam untuk mencoba keberuntungan mau kerja di sana. Jadi dia ini nggak keterima gitu. Mereka pergi ke sana itu 3 orang, jadi 2 orang kerja, 1 orang balik gitu. Kenapa dia nggak diterima kerja di perusahaan itu sebagai operator di kilang itu? Karena tingginya kurang, terus katanya dia tuh penampilannya kurang menarik gitu. Saya pun baru tahu ternyata untuk kerja kilang tinggi badan itu ada batas minimalnya, terus harus berpenampilan menarik ya. Nah, karena saya nggak pernah memang sih untuk coba cari kerja di kilang-kilang di Indonesia. Cuman pengalaman saya waktu saya dulu bekerja di kilang-kilang yang ada Malaysia. Jadi kita ini kan disalurkan oleh PT gitu ya. Ada PT yang menyalurkan kita, nanti ada PL katanya. Ada PL misalnya orang yang mencari ke lapangan siapa-siapa yang mau bekerja ke Malaysia gitu. Terus dari sini tuh nanti kita di medical, di interview, lepas tuh pasporan, udah pasporan, calling visa, kita berangkat lah. Tapi kebanyakannya kalau yang melalui saya dulu, kita sampai di Malaysia pun akan di interview ulang, udah gitu di medical ulang pemirsa ya. Jadi yang saya tahu lah, kalau kilang-kilang di Malaysia itu mereka itu lebih mengutamakan skill kita sih. Nah, jadi kami hari itu dari Medan ada 28 orang, terus kita semuanya kumpul di Kuala Lumpur. Jadi pesawat kami udah sampai, kita tunggu yang dari Pulau Jawa pula. Kita kemarin sampainya itu dalam pukul 3:30 sore, kita tunggu yang dari Pulau Jawa, mereka pukul 9 malam. Jadi satu kali kami naik bus kilang lah, sudah ada bus dari kilang, bagian HR yang jemput kita di airport. Ada kemarin kami dekat 60, 50 berapa lupa saya gitu. Jadi dijemputlah kita. Dalam bus kami dibagi duit 100 ringgit satu orang, dan ini akan dipotong saat gajian 50, advance 50 gitu pemirsa. Jadi setelah itu kita akan di trainerkan dulu, pokoknya kayak ya 1 minggu kayaknya morning shift kita ya kan, ada yang akan mengajari kita apa macam denah tempat ini gitu ya kan, bagian production begini begitu pokoknya akan ada yang trainer kita 1 minggu. Setelah di trainer 1 minggu kita akan di interview pemirsa. Yang interview kami hari itu bagian trainer, manager trainer gitu. Saya masih ingat namanya pun itu, kalau nggak silap saya namanya Pak Mazlan kemarin pemirsa. Jadi pas di interview itu pemirsa, kita itu ditanya siapa yang udah ada pengalaman, artinya yang udah pernah pergi kerja ke Malaysia gitu. Ternyata dari kami kemarin itu ada 8 orang kayaknya udah pernah pergi kerja ke Malaysia. Ada yang 5 tahun di Penang, 5 tahun Kuala Lumpur, baru Perak, ada yang udah 3 tahun di Penang. Pokoknya mereka sudah jadi mereka sudah ada pengalaman. Jadi mereka ditempatkan di production yang cenderung kerjanya agak ringan gitu, tapi banyak OT-nya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kerjaannya itu ringan, tapi yang diletak di sana yang berpengalaman gitu pemirsa. Terus ada yang jadi trainer. Jangan kalian salah, yang kerja ke Malaysia juga bukan yang pendidikannya rendah. Ada kemarin yang sama dengan kami pergi, dia lulusan S1
bahasa Inggris gitu. Jadi karena dia pandai sekali speaking English, dia bagian translator kemarin pemirsa. Dia translator dan dia nggak duduk di production, dia duduk di office atas gitu dengan trainer semua. Udah gitu pas di interview pemirsa, pas giliran saya di interview kan ada kami 5 orang dipanggil. Terus ditanya kita gitu, siapa yang bisa English, speak in English, siapa yang bisa, kata gitu kan. Kita itu harus percaya diri, walaupun English kita itu ke laut. Saya bilang saya. Saya pikir karena bobot kita ini hanya sebagai operator, bobot kita hanya sebagai operator. Kalaupun kita bilang kita ini English, nggak akan ditanya Englishnya itu sampai kita harus ya kan bercerita ataupun berpidato menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir nggak akan sampai sebegitunya, betul tak? Jadi pas ditanya, saya bilang saya bisa. Ada 3 orang yang bisa lah. Terus kata bapak ini, kenalkan diri kalian, nama, umur, dari mana, pakai bahasa Inggris. Nah, kalau cuma setakat kayak gitu kan kita bisa pemirsa. Makanya saya bilang mereka itu melihat quality, penampilan nggak ditengok. Orang saya kan gemuk, pendek juga kan. Udah gitu pemirsa, dari 3 orang interview itu saya diambil menjadi auditor kemarin pemirsa. Kelebihannya kami memang shift lah, kerja shift. Udah gitu dia ada allowance 300 ringgit pemirsa. Nah udah gitu kerjanya relax, kita hanya audit. Saya kemarin bagian audit 5S itu macam wrong place, salah tempat. Barang nih sepatutnya misalnya dia letakkan sana namanya misalnya pen, tapi dia letak juga stapler sana, dia letak juga macam-macam sana, itu wrong place. Udah gitu dirty, macam tabelnya itu kotor-kotor apa semua, damage, macam ada kita nampak macam udah rusak table atau apa gitu. Itu yang kita tangkap biar ada nanti perbaikan, itu kita tangkap gambar. Udah gitu ada lagi macam dirty itu udah termasuk lah ya, time makan, time kerja nggak boleh. Kami dulu time kerja nggak boleh makan gula-gula, nggak boleh ada bungkus makanan di dalam production. Itu tuh pantang sekali. Dan setiap yang kena 3 kali kena audit, mereka nggak akan dapat bonus. Jadi saya dulu itu waktu kerja di kilang itu, sesama orang Indonesia aja banyak yang nggak suka sama saya. Namanya kerja kita auditor ya kan. Kalau kita tangkap ya kan, kalau kita tangkap orang marah sama kita. Kalau kita nggak dapat case, supervisor marah sama kita. Macam dulu sepupu saya, dia kerja di production. Lepas tuh batch dia buka, dia letak atas troli. Lepas tuh ngam-ngam saya masuk, saya out, saya tangkaplah gambar kan. Kata sepupu saya, oh dek tolong delete dek, tolong delete gitu. Nanti kan operator yang lain nampak kalau kita delete gitu kan, oh iya sepupunya di delete kalau kita nggak mau. Jadi saya bilang saya nggak bisa delete, tapi sampai di atas nggak saya antar juga sebenarnya file dia itu, saya nggak antar. Namanya sepupu kita, nanti nggak dapat bonus pula dia. Jadi kayak gitu pemirsa. Apa yang saya mau jelaskan di sini adalah tinggi badan ya kan, berpenampilan menarik kayaknya nggak terlalu penting deh untuk kita kerja jadi operator, betul tak? Skill kita. Jadi kalau kita kerja ke Malaysia, kita ada sedikit skill pun kita dihargai. Macam saya sebenarnya bahasa Inggris saya nggak terlalu ini, cuman kenapa yang ditanya kenapa bahasa Inggrisnya, karena memang kita ngantar file yang kita antar itu semuanya bahasa Inggris pemirsa. Misalnya kasusnya apa, misalnya wrong place dengan tempat apa, itu harus kita jelaskan. Pen diletakkan di dalam dictionary yang untuk buku-buku, pokoknya gitu pemirsa. Itu kita antar supervisor, nanti morning shift akan meeting, ini kesalahan apa, shift apa yang tangkap, line nomor berapa, table nomor berapa gitu pemirsa. Kan dihargai kan kemampuan kita. Kayak kemarin kan waktu si sepupu saya, kalau nggak salah semalam dia cari kerja ke Batam hanya karena berpenampilan kurang menarik. Terus kalau nggak saya silap kemarin kurang pandai bermakeup katanya. Jadi dia nggak dapat, hasil dia pulang dan dia berangkat ke Malaysia. Ya kan pemirsa. Kalau kalian pergi ke Malaysia, kalau ada interview, ada ditanyakan skill, kalau kalian ada sedikit saja tunjukkanlah, jangan malu-malu. Pasti kalian nanti kan lumayan tuh dapat kerja, ada allowance itu kayak bonus 1 juta 1 bulan. Udah kerja enak dapat allowance. Yang kerja dalam production belum tentu tuh, mau kencing aja harus berantur dulu. Mau kencing bagi tahu leader, kata leader 3 orang masih ada di tandas, tunggu dulu dia orang masuk baru kau keluar. Tapi kita nggak dapat allowance bagian production. Itulah dia dulu pemirsa pengalaman saya waktu saya kerja dulu di Malaysia. Kalau kalian, saya mantan TKI pemirsa.